Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqorotul Aini, NIM 3119050. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil resumen saya dari mata kuliah Sejarah Al-Quran dosen pengampu Bapak Herianto MSI IAIN Pekalongan. Langsung saja di sini yang pertama Sejarah Al-Quran, sejarah prapewahyuan. Nah, para ulama ini membagi dalam dua periode. Yang pertama periode sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Biasanya sebelum hijrah dinamai dengan periode Makkiyah dan sesudah hijrah dinamakan dengan periode Madinah. Periode pertama berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Dan yang periode kedua, sejarah Al-Quran terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara Islam dan Jahiliyah. Pada masa itu ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban prinsipil sesuai dengan kondisi dakwah. Periode yang ketiga yaitu dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya yaitu mengenai tarikh an-nuzul, yaitu sebab turunnya Al-Quran, yaitu di sini ada 3 periode pengklasifikasian, yaitu yang pertama permulaan turunnya wahyu, yang pertama al-alaq, Nabi Muhammad belum menjadi rasul, yang kedua berisikan mengenai kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah pada saat itu, yang ketiga periode terakhir yang berlangsung selama 10 tahun. Pada saat itu Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Quran bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama ayat yang diturunkan karena adanya sebab bersamaannya turunnya wahyu. Yang kedua ayat yang turun lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan. Nah, di sini ada urgensi asbabun nuzul dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwasanya mengetahui keagungan dan rahmat Allah dalam proses penetapan suatu hukum, yaitu asbabun nuzul, merupakan cara terbaik untuk mengetahui makna Al-Quran serta menyikap makna tersembunyi dalam ayat. Karena tanpa kita tidak mengetahui asbabun nuzul, para penafsir tidak akan bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu asbab an-nuzul dalam perspektif historis. Di sini para mufassir membagi peristiwa asbabun nuzul menjadi 3 macam. Yang pertama perdebatan, yang kedua kesalahan, dan yang ketiga harapan dan keinginan. Konsep Makki dan Madani dalam konteks sejarah. Nah, ulama mendefinisikan secara berbeda berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama dari segi masa turunnya, yaitu Makki dan ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan sebelum hijrah. Yang kedua dari segi tempat turunnya, yaitu Makki dan Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madani diturunkan di Madani atau Madinah. Dan yang ketiga dari segi sasaran dalam penerimaannya. Nah, ayat ini Makki adalah ayat yang diturunkan kepada orang-orang Mekah, dan Madani diturunkan kepada orang-orang Madaniyah atau Madinah. Selanjutnya yaitu historitas nasih dan mansuh. Menurut etimologi, nasih yaitu merupakan isim fa'il, yaitu menghilangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Dalam istilah usul, yaitu membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian menunjukkan penghapusan secara jelas, zonni, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Yang selanjutnya yaitu Tarikh Al-Kitabah. Di sini adalah pengumpulan Al-Quran secara resmi atas perintah Khalifah baru dilakukan pada masa Abu Bakar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan Al-Quran dipublikasikan menjadi 2 jalur. Yang pertama dengan kopian-kopian tulisan tangan, permanen maupun manuskrip. Yang kedua dengan bacaan atau dihafal. Bab selanjutnya yaitu Jam'u Al-Quran masa Abu Bakar As-Siddiq. Secara bahasa jam'u berasal dari kata jama' atau yajma'u yang artinya menyimpulkan atau mengumpulkan. Di sini karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu seluruh ayat dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, meniadakan ayat-ayat yang telah mansuh. Yang ketiga, seluruh ayat yang ada telah diakui kemutawatirannya. Yang keempat, menggunakan dialek Arab yang berjumlah 7 qiraat. Selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan memiliki tujuan yang berbeda pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Utsman tujuannya adalah takut terjadi perbedaan mengenai ragam bacaan Al-Quran. Pada wilayah di sekeliling Madinah juga terjadi perbedaan bacaan yang berakibat insyakur dan diperselisihkan. Bab selanjutnya
yaitu tari Al-Qiraah. Al-Quran turun dengan versi bacaannya berbeda-beda untuk mempermudah dakwah Rasulullah, maka Allah SWT memberikan legitimasi untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf, yaitu seperti idgham, izhar, imalah, dan lain-lain. Kemudian model bacaan ini lebih dikenal dengan istilah qiraah sab'ah, yaitu qiraah sab'ah yang terbesar di berbagai daerah adalah Nafi ibnu Abi Naim, Abdullah ibnu Katsir, dan lain-lain. Selanjutnya bab 10 yaitu kodifikasi Al-Quran masa Utsman dan setelahnya. Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas untuk mengkodifikasi secara teliti dan memakai bahasa Quraisy jika menemukan kesulitan. Hasil kodifikasi tersebut dikenal dengan Ar-Rasmu Utsman li Al-Mushaf, yaitu dengan dinisbatkan kepada Utsman. Bab 11 yaitu mengenai tari Al-Qiraah, tadi saya sudah dijelaskan. Selanjutnya bab 12 yaitu tari Al-Masahi, yaitu pemeliharaan Al-Quran dilakukan mulai masa Rasulullah dengan para sahabat. Untuk itu mendorong penulisan pada masa itu untuk mempresentasikan wahyu dengan cara paling sempurna. 13 yaitu potret sejarah penyetakan Al-Quran, yaitu pencetakan berikutnya dilakukan Abraham Hinelman, seorang kepala postur di Hamburg yang mendapat pendidikan istimewa di orientasi studies di Wittenberg dari tahun 1668 sampai 1672. Secara penyebaran Al-Quran, Al-Quran tersebar sudah ke penjuru seluruh dunia, salah satunya di Indonesia yang mulai berkembang hingga sekarang melalui jalur-jalur tertentu dengan bentuk Al-Quran yang mushafnya tulisan cetakan mesin dan sampai sekarang yang ada bentuk digital. Bab yang terakhir yaitu sejarah Al-Quran di Indonesia. Berdasarkan perkembangan metode penulisan Al-Quran di Indonesia sampai sekarang ada 3 cara, yaitu pertama mushaf tulis tangan, yang kedua mushaf cetak mesin, dan yang terakhir mushaf digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan dari saya yaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.